Halo BIM Engineer, kita masuk di materi pembelajaran part 8 untuk Revit Arsitektur membuat modeling rumah minimalis. Di materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat model bangunan seperti ini ya. Sudah terlihat cukup kompleks. Kali ini saya akan tambahkan variasi sedikit di bagian depan. Saya akan buat dari floor plan level 1 ya. Kita masuk ke floor plan level 1. Saya akan buat variasi sedikit di sini. Di sini saya akan buat menggunakan model in place. Jadi selain kita membuat family, kita juga bisa langsung melakukan modeling di dalam project ini. Kita masuk ke tab architecture, kemudian pada bagian komponen, di sini kita pilih model in place. Artinya kita langsung create atau membuat model di dalam project. Di sini kita bisa definisikan model elemen yang kita buat ingin didefinisikan sebagai apa. Bisa sebagai kolom, dinding, ataupun yang lainnya, sesuai kriteria yang ditentukan atau yang kita butuhkan. Karena ini template arsitektur, saya akan definisikan ini sebagai wall atau dinding ya. Oke. Kemudian kita bisa langsung oke atau mau diganti namanya. Selanjutnya kita ke tab create, kemudian pilih extrusion. Di sini saya akan buat sketch menggunakan rectangle. Contoh saya akan buat seperti ini. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Oke, contoh saya buat seperti ini. Kemudian ini saya akan copy. Ini hanya contoh ya. Teman-teman silahkan berkreasi sesuai kebutuhan atau sesuai desain yang diinginkan. Contoh saya buat seperti ini. Kemudian untuk ketinggiannya kita bisa setting di properties. Saya akan abaikan dulu. Saya checklist di sini. Kemudian kita cek 3D view-nya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Sekarang saya akan setting untuk extrusion end. Ini untuk ketinggian atau ketebalannya ya. Saya akan masukkan contoh 3000. Apply. Dan ini hasilnya. Kita bisa setting sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian sebelum saya checklist finish model, saya akan beri material atau saya akan ganti materialnya di bagian properties, material and finish. Di sini masih by kategori. Kita bisa klik di sini. Kemudian saya akan buat create new material di sini. Kita pilih create new material. Ini bisa kita rename. Contoh saya beri nama kolom ya, karena ini modelnya adalah kolom. Kita bisa beri nama sesuai keinginan kita ya. Kemudian saya akan ganti warnanya di sini. Setelah itu checklist finish model. Dan ini hasilnya. Terlihat lebih cantik dan estetik ya. Oke, di materi pembelajaran part 8, kali ini kita akan belajar mengeluarkan schedule quantity. Jadi di Revit ini, salah satu fungsi yang sangat membantu adalah kita bisa mengeluarkan atau menghitung schedule quantity secara otomatis. Kita bisa keluarkan schedule quantity untuk seluruh atau semua model elemen yang kita buat, dari mulai lantai, dinding, plafon, atap, pintu, jendela, dan lain-lain. Semua bisa kita keluarkan schedule quantity-nya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual. Oke, kita ke project browser. Kita scroll sedikit ke bagian bawah. Di sini ada schedule quantity. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian new schedule quantity. Di sini kita pilih apa yang ingin kita keluarkan. Contoh di sini saya pilih floor. Oke. Kemudian item apa yang ingin kita keluarkan? Area. Kemudian family. Bisa family and type. Kita klik tanda panah di sini.
Oke, sudah masuk area dan family and type. Ini bisa kita setting juga ya. Kita bisa klik ini, kemudian di sini ada panah ke atas atau ke bawah. Kita bisa sesuaikan. Oke, kita sudah pilih family and type, kemudian area. Klik OK. Maka di sini Revit otomatis mengeluarkan schedule quantity berdasarkan model yang kita buat. Oke, di sini ada family and type untuk tipenya ya. Kita bisa lihat untuk tipenya ada di sini, kemudian areanya 70 meter persegi. Kita ingin mengetahui 70 meter persegi ini di mana, kita bisa klik ini, kemudian highlight in model. Maka Revit otomatis menunjukkan ternyata area ini seluas 70 meter persegi. Oke, kita cek lagi. Untuk 3 meter persegi ini ada di mana? Kita klik ini, highlight in model. Ternyata di area toilet. Kita perhatikan ada perbedaan di sini untuk area toilet di sini 2 meter persegi. Sedangkan Revit menghitung untuk schedule quantity 3 meter persegi. Kenapa berbeda? Kita perhatikan. Untuk luas area ini, Revit membaca di dalam area dinding. Sedangkan untuk schedule quantity, Revit ini membaca keseluruhan model yang kita buat. Kita cek lagi di level 1. Di sini lantai sampai dinding bagian luar. Oke, seperti itu penjelasannya. Kemudian kita cek lagi. 10 meter persegi ini ada di mana? Highlight in model. Ternyata ada di area carport. Sama seperti tadi ya, berbeda. Untuk area yang terbaca di sini 14 meter persegi terbaca di dalam dinding ya, di dalam dinding atau di batas separator. Sedangkan pada schedule quantity, Revit membaca keseluruhan floor atau model yang kita buat. Misalkan di model kita buat floor ini sampai batas luar dinding, Revit otomatis akan membaca. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, lanjut. Kita akan keluarkan schedule untuk dinding. Kita ke project browser. Kemudian schedule quantity, new schedule quantity. Sekarang kita pilih wall. Oke. Kemudian apa yang ingin kita keluarkan? Contoh di sini saya akan keluarkan family and type. Kemudian area. Oke. Di sini Revit otomatis menghitung atau mengeluarkan family and type, tipenya, kemudian luas areanya. Oke, sama seperti tadi ya. Kita ingin tahu 39 meter persegi ini di mana. Kita klik ini, kemudian highlight in model. Ternyata dinding ini. Untuk dinding yang lainnya sama ya. Contoh kita ingin mengetahui 10 meter persegi ini di mana. Highlight in model. Ternyata di sini. Jadi Revit menghitung secara otomatis berdasarkan model elemen yang kita buat. Jadi pastikan model elemen yang kita buat sudah dimodel dengan rapi. Lanjut, kita akan keluarkan lagi schedule quantity untuk plafon. Caranya masih sama, kita ke project browser. Kemudian schedule quantity, klik kanan, pilih new schedule quantity. Di sini kita bisa pilih ceiling. Oke. Kemudian apa yang ingin kita keluarkan? Bisa family atau family and type. Kemudian area. Levelnya pun bisa kita keluarkan. Contoh di sini saya akan pilih level. Oke, family and type, level, dan area. Oke. Di sini Revit otomatis menghitung dan membaca ceiling kita ada di level berapa, luas areanya berapa, termasuk dengan tipenya apa. Contoh misalkan kita memiliki bangunan 2 lantai, Revit ini akan membaca ceiling kita ada di level 1 atau level 2. Atau mungkin bangunan kita ada 5 lantai, 10 lantai, atau 20 lantai, Revit otomatis akan membaca. Contoh kita ingin mengetahui 16 meter persegi ini ada di mana, highlight in model. Oke, di sini belum terlihat karena tertutup ya, kita bisa show. Oke, ternyata ada di sini.
Caranya seperti itu, cukup simpel dan sangat mudah untuk dipraktekkan ya. Lanjut, apalagi yang ingin kita keluarkan? Contoh, kita akan mengeluarkan schedule quantity untuk atap. Caranya masih sama. Kita ke project browser, schedule quantity, klik kanan, kemudian new schedule quantity. Di sini kita pilih roof. Oke. Kemudian apa yang ingin kita hitung atau yang ingin kita keluarkan, kita pilih di sini. Oke. Revit akan secara otomatis menghitung dan mengeluarkan schedule quantity berdasarkan model elemen yang kita buat. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat simple. Kita tidak perlu menghitung atau mencari secara manual. Ini juga bisa kita edit. Contoh, saya akan ganti di sini. Oke, lanjut kita ingin keluarkan untuk apa lagi? Saya akan keluarkan di sini untuk schedule quantity pintu. Caranya masih sama. Kita ke project browser, schedule quantity, klik kanan, kemudian new schedule quantity. Di sini saya pilih door. Oke, kemudian family and type. Kemudian ada di level berapa, kita bisa keluarkan. Kemudian jumlahnya, count. Oke. Di sini Revit secara otomatis menghitung tipe pintunya, kemudian ada di level berapa, jumlahnya berapa. Saya akan contohkan di sini. Misalkan pintu kita ini kita pindahkan ke level atap. Apply. Kita perhatikan schedule quantity, Revit otomatis akan membaca bahwa pintu ini ada di level atap. Oke, jadi seperti itu caranya. Contoh kita memiliki model bangunan 2 lantai, 3 lantai, atau mungkin 10-20 lantai, kita bisa keluarkan schedule quantity secara otomatis. Lanjut kita akan keluarkan schedule quantity untuk jendela. Caranya masih sama. Di project browser, schedule quantity, klik kanan, kemudian new schedule quantity. Di sini kita pilih window. Oke. Kemudian apa yang ingin kita keluarkan di sini? Kita pilih di sini ya, apa yang ingin kita keluarkan. Count ini untuk jumlahnya. Oke. Di sini Revit juga secara otomatis akan membaca untuk jenis pintunya, kemudian ada di level berapa, dan jumlahnya berapa. Sangat membantu kita ya. Jadi kita tidak perlu mencari atau menghitung secara manual. Semua sudah disiapkan secara otomatis oleh Revit ini. Di sini kita juga bisa total secara keseluruhan. Misalkan dalam satu proyek kita memiliki puluhan atau mungkin ratusan pintu, kita bisa jumlahkan secara otomatis. Kita ke properties, kemudian klik di sini. Kemudian ke bagian formatting, count. Di sini kita ganti calculate total. Oke. Kemudian kita klik ini lagi. Di bagian sorting, kita pilih di sini grand total. Oke, di sini kita bisa pilih apa yang ingin kita totalkan. Saya pilih ini. Oke. Maka Revit secara otomatis akan menghitung grand total. Misalkan kita memiliki 10, 20, atau bahkan ratusan pintu di dalam satu proyek, Revit otomatis akan menghitungnya. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan secara manual lagi. Untuk schedule yang lain pun sama. Untuk schedule quantity floor, ini sama, kita bisa total juga. Kita klik di sini. Kemudian formatting, area. Di sini kita pilih calculate total. Kemudian kita ke bagian sorting, grand total. Oke, Revit secara otomatis akan menghitung seluruh area berdasarkan model elemen yang kita buat. Jadi fitur ini sangat membantu dan mempermudah kita untuk melakukan proses modeling sampai dengan perhitungan. Oke, seperti itu materi pembelajaran part 8. Kita masih ada rangkaian materi selanjutnya. Selamat mencoba, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.